teknologi dalam Islam. Dalam sejarahnya, Ahmadiyah itu didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, India pada tanggal 23 Maret 1889. Ia memulai gerakan ini dengan cara berdakwah kepada para penduduk masyarakat di India. Dan hingga pada saat ini, pengikutnya telah mencapai hampir 20 juta jiwa. Pemikiran yang dibawakan oleh Mirza Ghulam Ahmad sendiri adalah Islam yang cinta damai. Namun pada kenyataannya Ahmadiyah itu di dalam doktrinnya itu menabikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang metafora dari kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi alaihi salam. Dalam perjalanannya Ahmadiyah terbagi menjadi dua golongan, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadian itu adalah Ahmadiyah yang sangat mencintai Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ini adalah Ahmadiyah yang sangat menabikan dari Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan Ahmadiyah Lahore itu hanya sebatas menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang mujaddid atau pembaharu Islam. Jadi tidak lebih dari seperti seorang Rashid Ridho, Imam seperti Hasan al-Banna dan kawan-kawannya. Namun Ahmadiyah Qadian ini adalah Ahmadiyah yang paling banyak tersebar di seluruh dunia, yang berpusat berada di India. Sedangkan Ahmadiyah Lahore itu berpusat di Pakistan. Selanjutnya tentang pemikiran Ahmadiyah di seluruh dunia. Pemikirannya ialah bagaimana cara mendakwakan agama Islam. Sebenarnya Ahmadiyah itu adalah aliran dakwah, namun pada kenyataannya Ahmadiyah itu sangat kontroversi karena menabikan sosok Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi dan metafora kedatangan Nabi Isa dan Isa al-Masih, sehingga menganggap adanya seorang nabi setelah Nabi Muhammad. Selain itu, dari sisi yang lain, Ahmadiyah itu menggambarkan bahwa Islam itu adalah cinta damai. Organisasi yang pertama kali melarang jihad itu adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah menganggap jihad tidak hanya sebatas dengan pedang maupun perang. Ia menganggap dari pemikiran Mirza Ghulam Ahmad, jihad itu dapat dilalui melalui pena. Oleh karena itu, banyak sekali penganut Ahmadiyah yang sangat lihai dalam memikirkan sebuah masalah, karena Ahmadiyah sendiri tidak mengutamakan jihad dalam perang, namun jihad dalam pena atau dalam membuat sebuah tulisan ataupun karangan. Selanjutnya tentang pengaruh Ahmadiyah di dunia. Dalam skala lingkup global, Ahmadiyah itu sendiri tersebar di berbagai negara hampir seluruh dunia, yang saat ini terdapat lebih dari 20 juta jiwa penganut Ahmadiyah yang berpusat di Eropa, Afrika, bahkan juga di Asia sangat banyak. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah hampir semua negara non-muslim yang ada Islamnya itu adalah rata-rata adalah pengikutnya Ahmadiyah. Karena apa? Ahmadiyah memiliki doktrin cinta damai. Islam yang cinta damai tidak berjihad menggunakan perang maupun pedang, tapi jihad menggunakan pena. Oleh karena itu sangat mudah diterima Ahmadiyah itu di berbagai negara yang minoritas Islam. Pengaruhnya di situ. Sangat banyak pengikut Ahmadiyah di negara yang non-muslim. Selanjutnya tentang sebarannya di Indonesia, pengaruhnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Ahmadiyah itu terkonsentrasi di dua kota, yaitu Padang dan Yogyakarta. Di Padang itu yang adalah Jamaah Ahmadiyah Qadian, sedangkan yang ada di Yogyakarta ini adalah Jamaah Ahmadiyah Lahore. Itu dalam sejarahnya Jamaah Ahmadiyah Qadian itu datang karena adanya utusan dari India, dari Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan di India itu ada seorang pelajar Indonesia yang menuntut ilmu ke India dan terafiliasi dengan pahamnya Ahmadiyah. Namun dalam
Dalam kenyataannya Ahmadiyah di sini menuai berbagai kontroversi. Kadang ada yang pro dan kontra dalam kehadirannya. Lanjut tentang kebijakan pemerintah mengenai adanya aliran Ahmadiyah ini. Aliran Ahmadiyah ini sebenarnya sudah ada semenjak Indonesia sebelum merdeka. Namun berbagai kontroversi membuatnya menjadi legal atau tidak legal dalam penetapannya oleh pemerintah. Pemerintah sendiri juga pernah pada tahun 1980-an melegalkan adanya Ahmadiyah ini. Namun dalam catatan undang-undang yang terbaru dalam SK 3B surat keterangan tiga menteri secara bersama itu melarangkan adanya Ahmadiyah di Indonesia. Namun juga ada undang-undang yang mengkhususkan Ahmadiyah itu dibolehkan di Indonesia, namun tidak boleh berdakwah, hanya boleh beribadah. Contohnya yang ada di Jawa Barat. Itulah yang menuai kontroversi dan simpang siur bagaimana status Ahmadiyah di Indonesia. Selanjutnya kontroversi. Berbagai kontroversi yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini tentunya banyak sekali orang yang struktur masyarakatnya tentu sangat majemuk, berbagai dari kalangan etnis maupun secara agama. Di Indonesia sendiri sudah ada organisasi yang telah mengatur hal semacam itu seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Namun dengan kehadiran Ahmadiyah di Indonesia rasa-rasanya tidaklah cocok untuk menghadirkan pemikirannya karena yang cenderung individualis dan tidak majemuk seperti yang tidak terlalu pluralisme yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang aliran Salafiyah, sejarah dan teologi. Langsung saja, yang pertama yaitu asal-usul penyebab terbentuknya aliran Salafiyah dalam sejarah Islam. Merujuk pada 3 golongan generasi Islam terdahulu. Merujuk pada tujuan mengembalikan ajaran Islam seperti yang dilakukan generasi salaf, yaitu mereka yang hidup pada zaman Nabi dan para sahabatnya, dan tujuan mereka ingin mengembalikan ajaran Islam kepada sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu secara teologi, pendekatan teologi aliran Salafiyah dalam paham ajaran Islam terbagi menjadi beberapa aliran. Salah satunya aliran teologi normatif, aliran teologi dialogis, teologi konvergensi. Yang ketiga ideologi kontemporer. Bagaimana pandangan Salafiyah terhadap isu kontemporer? Jadi menyebut bahwa masalah tidak terletak pada ajaran Islam, tapi dalam infiltrasi konsep dan praktek asing disintegrasi dalam umat Islam. Yang selanjutnya yaitu pengaruh dan perkembangan aliran Salafiyah di Indonesia. Yang pertama yaitu migrasi. Pengaruh migrasi terhadap perkembangan aliran Salafiyah di Indonesia. Mempengaruhi penyebaran aliran Salafiyah, migrasi dapat membawa individu yang telah terpapar dengan ajaran Salafiyah dari tempat asal mereka ke daerah baru di Indonesia. Dampaknya, aliran Salafiyah dan pendidikan serta lembaga keagamaan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu reformasi sosial. Peranan Salafiyah dalam upaya reformasi sosial di masyarakat. Jadi mereka itu mendorong untuk memahami agama secara murni dan otentik, serta mengoreksi praktek-praktek yang dianggap menyimpang dalam ajaran Islam.
Yang selanjutnya adalah sejarah dan teolog aliran Wahabi. Yang pertama adalah Abdul Wahab, peran dalam penyebaran ajaran Wahabi. Wahabi adalah aliran reformasi konservatif Islam yang berkembang dari dakwah seorang teolog Muslim Arab Saudi pada abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi memandang kebangkitan agama dengan pemulihan agama Islam ke bentuk aslinya. Wahabi berawal dari keinginan untuk menggunakan eksklusif prinsip tauhid yang menjadi landasan pokok dalam ajaran Islam. Aliran ini dicetuskan pertama kali oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi yang lahir pada tahun 1115 atau 1703 Masehi di kota kecil Unainah, Najd, Arab. Yang kedua, doktrin. Prinsip-prinsip doktrin Wahabiyah dalam tafsir ajaran Islam. Wahabi lahir dari upaya pemurnian kembali ajaran Islam sebagaimana mestinya yang diajarkan Rasulullah SAW, serta memberantas bid'ah dan kufarat yang diindikasikan sebagai sebab terjadinya kemunduran umat Islam. Abdul Wahab banyak dipengaruhi oleh ajaran Ibnu Taimiyah, di mana keinginannya fokus kepada umat Islam, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, pemurnian akidah dari syirik, menolak peran akal dalam akidah, serta membersihkan ajaran Islam dari segala bentuk kufarat dan takhoyul. Selanjutnya adalah kritik. Kritik yang sering muncul terhadap aliran Wahabiyah dari berbagai pihak. Wahabi telah dikritik keras oleh banyak kalangan Muslim Sunni arus utama dan terus dikecam oleh banyak cendekiawan Sunni terkemuka tradisional karena Wahabi dianggap bid'ah dalam Islam Sunni. Orang pertama yang menentang Muhammad bin Abdul Wahab adalah ayahnya sendiri dan saudaranya yang bernama Salman bin Abdul Wahab yang adalah cendekia yang bernama Salman bin Abdul Wahab yang adalah cendekiawan dan qadhi terkemuka. Yang selanjutnya adalah pengaruh dan perkembangan aliran Wahabi di Indonesia. Yang pertama, masuknya Wahabi di Indonesia. Wahabi masuk pertama kali di Indonesia pada awal abad ke-19. Hubungan antara kaum Wahabi dengan orang-orang Minangkabau di Sumatera Barat dimulai melalui kepulangan 3 orang haji yang bernama Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang. Ketiga orang tersebut baru pulang haji pada tahun 1803 Hijriah. 1803. Perjalanan haji mereka bersamaan dengan dikuasainya Mekah oleh kaum Wahabi. Pengaruh itu terlihat dari penentangan terhadap praktik bid'ah, penggunaan tembakau baik untuk sirih pinang atau merokok, dan pemakaian baju sutra atau jubah. Yang kedua adalah penyebaran. Strategi penyebaran ajaran Wahabi di tengah masyarakat Indonesia. Wahabi menyebarkan ajaran ini secara paksa di wilayah Minangkabau. Seperti kemudian tercatat dalam sejarah, ketika haji itu dan sosok Tuanku Nen Renceh didukung kaum Paderi memaklumkan jihad melawan kaum muslimin lain yang tidak mau mengikuti ajaran mereka, ajaran Wahabi. Lawan mereka yang paling utama adalah adat istiadat.
Nah, kaum bangsawan Minang yang masih menjalankan praktik-praktik atau adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Selanjutnya adalah konversi dan toleransi. Nah, reaksi masyarakat dan dinamika toleransi terhadap Wahabiyah di Indonesia. Nah, di kemudian hari gerakan Wahabi ini mulai lambat laun. Setelah kemerdekaan berkembang mengakar dalam berbagai bentuk organisasi, terutama saat menjelang dan setelah Orde Baru tumbang. Indonesia menyaksikan begitu banyak kelompok-kelompok garis keras atau radikal yang tumbuh seperti cendawan garis di musim hujan. Nah, beberapa di antara kelompok-kelompok tersebut yaitu yang pertama FPI, FUI, MMI, PKS, KPPSI, dan lain-lain. Nah, di sini sudah dijelaskan Wahabi bukan hanya membiayai terorisme, tetapi juga penyebaran ideologi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir munculnya Wahabi di Indonesia, wajah Islam berubah menjadi agresif, beringas, intoleran dan penuh kebencian. Padahal Islam di Indonesia sebelum Wahabi datang, Indonesia terkenal akan kelembutannya, toleran dan penuh kedamaian, sehingga Indonesia disebut sebagai Islam with a smiling face. Melihat perkembangan gerakan Wahabi yang semakin ekspansif, tidak heran jika kehadiran Wahabi di satu sisi menimbulkan masalah bagi organisasi keagamaan di Indonesia yang memandang Wahabi sebagai yang berbahaya bagi NKRI. Namun Wahabi juga dipandang sebagai gerakan yang mampu memberikan harapan baru bagi masa depan umat Islam Indonesia untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki organisasi keagamaan lokal.